wabah PMK, atau penyakit mulut dan kuku. Sungguh meresahkan dan menjadi tantangan tersendiri bagi peternak di beberapa wilayah di Indonesia. Pasalnya PMK dapat menular dengan cepat, baik secara langsung atau tidak langsung. Penularan secara langsung terjadi karena adanya kontak langsung dengan hewan sakit, dengan air liur dan leleran hidung, serta bahan-bahan yang terkontaminasi virus PMK. Sedangkan penularan tidak langsung terjadi karena kontak dengan bahan dan alat yang terkontaminasi virus PMK, seperti petugas, kendaraan, pakan ternak, produk ternak berupa susu, daging, jeroan, darah, semen dan feses dari hewan yang sakit. PMK disebabkan oleh virus yang menyerang hewan berkuku belas seperti sapi, kerbau, kambing, domba dan babi. Gejala atau tanda-tanda yang ditimbulkan pada umumnya adalah ternak mengalami demam tinggi yaitu sekitar 39-41 derajat Celcius. Keluar air liur berlebihan dan berbusa dari mulut. Ditemukan luka lepuh pada bibir, lidah, rongga mulut dan hidung yang menyebabkan nafsu makan menurun. Luka pada kuku kaki yang menyebabkan kepincangan, dan luka pada ambing susu yang menyebabkan produksi susu menurun. Banyaknya cara virus PMK menyebar, menuntut kewaspadaan agar terhindar dari penularan PMK. Salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan pemeliharaan ternak yang baik yang diperketat dengan sistem biosecurity. Biosecurity adalah tindakan yang dapat dilakukan untuk mengendalikan wabah dan mencegah kuman penyakit masuk dan menyebar ke dalam dan di dalam peternakan, dan merupakan salah satu garda terdepan terhadap penyakit. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh peternak dalam pencegahan dan pengendalian PMK adalah dengan penerapan biosecurity. Lalu, bagaimana prinsip biosecurity bisa diterapkan? Batasi lalu lintas orang dan kendaraan yang keluar masuk area kandang. Pengunjung yang tidak berkepentingan dilarang masuk area kandang atau peternakan. Petugas atau pengunjung baik yang akan masuk atau keluar kandang harus melakukan pembersihan diri, minimal dengan menyemprotkan disinfektan di seluruh tubuh dan alas kaki. Pastikan petugas atau pengunjung yang akan memasuki atau meninggalkan kandang untuk mencuci tangan dengan sabun. Semua kendaraan dan peralatan dibersihkan dan didesinfeksi sebelum masuk kandang. Apabila mendatangkan ternak baru, harus dipisah dan dikarantina selama 14 hari terlebih dahulu dari ternak yang lainnya. Pastikan ternak yang baru berasal dari daerah yang belum terkena PMK, atau berasal dari satu wilayah atau desa yang sama. Apabila ada ternak yang sakit atau terduga sakit, segera pisahkan dan tempatkan pada kandang yang terpisah dari ternak yang sehat lainnya. Sanitasi dan kebersihan kandang juga perlu diperhatikan. Bersihkan lantai kandang ternak dari kotoran dan jangan sampai menumpuk. Sikat dan semprot kandang dengan air sabun atau deterjen di dinding dan lantai kandang. Bilas dengan air bersih dan keringkan. Semprotkan larutan desinfektan di area kandang yang sudah dibersihkan dan lakukan penyemprotan ke sekeliling kandang secara rutin dan teratur. Walaupun penyebaran PMK sangat cepat, tapi kita tidak perlu panik berlebihan. Karena tingkat kematian PMK pada ternak dewasa rendah, yaitu hanya 1-3%. Tingkat kesembuhan PMK juga tinggi, mencapai 99%. Virus PMK tidak berbahaya bagi manusia atau tidak menular ke manusia. Dan produk hewan seperti daging dan susu, aman untuk dikonsumsi selama dimasak dengan benar. Meskipun demikian, kita tetap perlu menjaga kesejahteraan dan kesehatan hewan dengan melaksanakan biosecurity dan melaksanakan tips-tips yang telah diberikan agar hewan ternak aman dari wabah PMK, dan semoga PMK segera berlalu.